Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Zian Zulfikri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok pemikiran Ilanatan yang saya beri judul Musim dan Segala Kisahnya. Nah, Ilanatan ini dia adalah seorang novelis Indonesia yang dimana novel-novelnya itu sudah banyak terbit dari mulai tahun 2006 hingga tahun 2021 ini, dan semua karyanya itu menjadi bestseller. Nah, Ilanatan juga dia adalah sebagai penulis novel tetralogi atau ada 4 novel yang saling berkaitan. Nah, masing-masing novelnya ini bercerita dengan latar tempat yang berbeda. Novel tetralogi milik Ilanatan memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan antar tokoh-tokoh pada novel yang satu dengan novel yang lainnya. Nah, novel yang Ilanatan buat ini ada 4 ya. 4 yang pertama itu ada Summer in Seoul, itu dibuat di tahun 2006. Kemudian Autumn in Paris itu tahun 2007, Winter in Tokyo itu 2008, kemudian Spring in London itu 2010. Nah, pada novel-novelnya ini Ilanatan menggunakan beberapa kota besar yang akan menjadi latar untuk kisahnya tersebut. Yang pertama itu ada Summer in Seoul. Seoul itu ada di Korea Selatan. Yang kemudian Paris itu kota yang berada di Prancis. Dan Tokyo itu kota yang berada di Jepang. Dan selanjutnya adalah London, yaitu kota yang berada di Inggris. Juga dalam novelnya ini Ilanatan menggunakan 4 musim yang berbeda. Yang pertama itu ada Summer, yaitu musim panas. Kemudian Autumn, yaitu musim gugur. Winter, musim dingin. Dan Spring itu musim semi. Nah, tokoh berkaitan antar satu novel dengan novel lainnya. Jadi tokoh yang Ilana buat itu tokoh utama pada setiap novelnya itu berkaitan dengan tokoh yang sebelumnya. Seperti di Summer in Seoul itu tokoh utamanya adalah Han Son Hee. Han Son Hee itu ternyata memiliki sepupu yang berada di Paris bernama Tara Dupont. Nah, dan kemudian pada novel Winter in Tokyo di situ ada Keiko, Ishida Keiko. Nah, Ishida Keiko ini merupakan teman dari kekasihnya Tara Dupont. Dan yang dari novel terakhirnya itu Spring in London itu ada Naomi Ishida, yang dimana Naomi Ishida ini adalah saudara kembar dari Ishida Keiko. Nah, itu keterkaitan antara novel tokoh pada novel 1, 2, 3, dan 4 itu memiliki keterkaitan yang menjadi sebuah kisah yang unik, sehingga pembaca penasaran dengan siapa yang ada di novel selanjutnya itu dan apa kaitannya dengan novel sebelumnya. Nah, kemudian Winter in Tokyo, novelnya yang ketiga dari Ilanatan ini sudah diangkat menjadi sebuah film dan ditayangkan di bulan Agustus tahun 2016. Nah, selanjutnya penulis misterius. Jadi maksud penulis misterius ini, Ilanatan itu adalah seorang penulis yang tidak mau data dirinya itu dipublik atau diketahui oleh orang banyak. Nah, diketahui oleh orang banyak. Bahkan selama penggarapan filmnya itu yang berjudul Winter in Tokyo itu, Ilanatan tidak pernah bertemu dengan Yonki. Yonki itu jadi produser Maxima Pictures yang menggarap film dari Ilanatan tersebut, dari novel Ilanatan. Nah, dia itu tidak pernah bertemu sama sekali dengan Yonki. Dan Maxima Pictures itu adalah rumah produksi film yang sudah lama memproduksi film dan sudah hampir 60 film diproduksi di Maxima Pictures.
Nah, Ilan Nathan ingin lebih tenang saat menulis. Ini pengakuan Hetty Rusli. Nah, beliau adalah penyunting novel Ilan Nathan. Nah, beliau mengungkapkan seperti ini karena pastinya Hetty Rusli ini sering bertemu dengan Ilan Nathan, makanya beliau mengungkapkan seperti itu. Dan pastinya itu adalah ucapan dari Ilan Nathan sendiri bahwa dia ingin lebih fokus untuk menulis karya-karyanya dibandingkan harus banyak berbincang-bincang dengan fansnya. Tidak terpikir membuat tetralogi. Nah, pada awalnya Ilan Nathan itu tidak terpikir pada dirinya untuk membuat novel tetralogi, khususnya yang sekarang sudah terbit itu yaitu ada 4 musim. Ada 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, awalnya Summer in Seoul itu adalah novel yang diikutsertakan dalam lomba, namun pada lomba tersebut Ilan Nathan tidak mendapatkan prestasi apapun, sehingga muncul dalam pikirannya untuk membongkar dan memperbaiki novel tersebut dan kemudian mengganti judulnya, karena sebelumnya itu judulnya itu bukan Summer in Seoul, namun Ilan Nathan sendiri tidak pernah menginginkan judul tersebut. Maksudnya judul dikatakan di sini judul yang mengerikan, jadi dia tidak mau mengingat-ingat judul itu lagi. Dan setelah diperbaiki jadilah Summer in Seoul. Nah, setelah Summer in Seoul itu dibuat, Ilan Nathan ini mulai mencari tokoh untuk novel berikutnya. Dan Ilan Nathan berpikir di novel sebelumnya itu ada Tara Dupont yang hanya menjadi peran sampingan. Nah, setelah mendapatkan Tara Dupont, kemudian Ilan Nathan berpikir untuk membuat novel yang kedua, yaitu dan dia memberi judul Autumn in Paris. Nah, setelah membuat novel Autumn in Paris, Ilan Nathan berpikir untuk melengkapi musim yang belum ada, yaitu musim dingin dan musim semi. Nah, di sini dia mencari tokoh yang kira-kira cocok untuk disimpan pada musim-musim tersebut. Nah, kemudian Ilan Nathan sendiri membuat tokoh Ishida Keiko untuk Winter in Tokyo, dan kemudian membuat tokoh Naomi Ishida pada novel Spring in Paris. Kemudian pada saat membuat novel Winter in Tokyo, Ilan Nathan berpikir untuk membuat tokoh kembaran dari Ishida Keiko, yaitu yang akan diberi nama Naomi Ishida. Nah, selanjutnya Ilan Nathan tidak pernah membuat kerangka untuk membuat sebuah cerita. Jadi Ilan Nathan itu tidak seperti penulis pada umumnya yang membuat kerangka terlebih dahulu saat ingin membuat satu novel atau satu cerita. Tapi Ilan Nathan ini hanya memikirkan tokoh dan cerita sederhana di awal, kemudian selanjutnya itu dia hanya mengikuti alur yang terpikir olehnya. Selanjutnya Ilan Nathan menggambarkan karakter dirinya pada tokoh buatan sendiri. Nah, ini keunikan Ilan Nathan. Jadi tokoh-tokoh yang ia buat itu merupakan karakter dirinya sendiri yang ditumpahkan pada tokoh yang berbeda gitu. Nah, di sini pada bukunya untuk menjelaskan 4 musim tersebut yang berjudul Season to Remember, Ilana berkata, Tara Dupont yang pertama muncul di Summer in Seoul sebagai tokoh sampingan terlihat seperti karakter yang menarik. Ia terkesan seperti seorang yang punya banyak cerita. Jadi aku pun menghampirinya dan membiarkan dirinya bercerita. Nah, sebenarnya Tara Dupont itu tidak ada. Jadi Ilan Nathan sendiri yang kembali menguatkan dirinya untuk bercerita dan membuat karakter Tara Dupont ini pada novel selanjutnya gitu. Juga pada kutipan lain, langsung saja Ishida Keiko melangkah maju dan bertanya apakah aku bersedia menulis cerita tentang dirinya. Nah, sebenarnya
Ishida sendiri yang menawarkan kepada dirinya sendiri untuk menjadikan Ishida Keiko ini sebagai tokoh pada novel yang selanjutnya, dan yang bercerita itu sebenarnya bukan Ishida Keiko tapi Ilanatan sendiri. Nah, itu uniknya Ilanatan di situ. Kemudian genre pada empat novel ini, pada tetralogi ini, yaitu menggunakan roman fiksi remaja gitu. Karena pada novel-novelnya ini semuanya tentang kisah cinta dua orang asing dari pertama bertemu dan tidak saling ingin mengenal sampai akhirnya terbawa suasana, hatinya larut hingga mereka memiliki hubungan yang lebih dalam. Selanjutnya, kesamaan sifat tokoh pada novel yang berbeda. Nah, keunikan di sini juga terbukti juga bisa jadi penggambaran setiap tokoh ini adalah menggambarkan dari tokoh Ilanatan sendiri. Karena pada setiap tokoh yang ia buat, tokoh utama yang ia buat, sifatnya tidak berbeda jauh antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, seperti tokoh Han Son-hee, Tara Dupont, Ishida Keiko, dan Naomi Ishida. Kemudian penulisan novel yang cukup detail sehingga pembaca bisa terbawa suasana. Nah, ini juga termasuk kelebihan dari Ilanatan saat penulisan novel. Dan jujur saya pun ketika membaca novel-novelnya terbawa suasana pada novel tersebut. Selanjutnya, budaya yang berbeda di setiap novel. Nah, karena novel ini menggunakan 4 negara yang berbeda, yaitu Korea, Perancis, Jepang, dan Inggris, maka Ilana pun membuat 4 novel ini dengan budaya-budaya dari masing-masing negara. Contoh di Korea, maka dia akan bercerita tentang budaya-budaya di Korea juga. Perancis, maka dia akan bercerita tentang budaya di Perancis. Jepang, budaya Jepang. Inggris, dan budaya-budaya di Inggris. Nah, pembaca tertarik terhadap musim yang berbeda dan tokoh yang saling berkaitan. Juga pemikiran Ilana, ketika dia menuliskan 4 novel yang juga 4 musim dan 4 tokoh yang saling berkaitan, salah satu tujuannya adalah untuk menarik para pembaca agar penasaran dan ingin membaca kisah-kisah selanjutnya yang dibuat oleh Ilanatan. Nah, ini referensinya, dan kemudian terima kasih. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.